kita tahu lah kira-kira maksudnya apa ya kalau Gibran membuat fasilitas-fasilitas semacam ini, fasilitas yang kesannya populis begitu. Mungkin itu ide yang dihasilkan melalui diskusi panjang dengan tim media Pak Wapres itu. Lalu ditemukan semacam cara yang udah standar supaya terus ada di depan kamera, mesti ada sesuatu yang sensasional tuh. Jadi kalau situs itu atau proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporan masyarakat yang masuk pada istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari, lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran untuk membahas laporan-laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Sejatinya komunikasi kebersamaan. Oleh karena itu tadi niatnya baik, ketika tidak dilakukan dengan kebersamaan menjadi problem. Saya sih dalam konteks ini meyakini bahwa ya semua punya kepentingan kan, punya kepentingan, apalagi ya kita tahu bahwa sama-sama tahu juga semua juga menuju kepada 2029. Kang Ujang melihat Pak Prabowo di Amerika saat ini tahu nggak sih ada kebijakan lapor Mas Wapres ini? Kalau dari aspek kalau saya Kang Ujang lihat, kelihatan saya ini tentu subjektif dan prediktif ya sifatnya. Saya meyakini tidak tahu. Tidak tahu? Kalau tahu ya pasti saya meyakini komunikasi itu ada di presiden, artinya pengaduan itu adanya di presiden, bukan di Wapres. Tetapi apapun itu tadi koordinasi menjadi penting dalam konteks untuk membangun manajemen yang sehat. Kalau menurut Kang Ujang nggak tahu, berarti Wapres ini memanfaatkan momen sedang bertugas ke luar negerinya presiden dong berarti? Ya bisa iya juga bisa tidak, bisa mungkin juga bisa tidak. Ini kan politik ya, dalam konteks tadi saya katakan manajemen pemerintahan harus membangun sebuah manajemen yang baik, pencitraan yang bagus, pelayanan publik yang prima juga. Di satu sisi memang tidak ada yang salah dalam konteks membuat pengaduan-pengaduan itu untuk memastikan aspirasi publik itu berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain tadi kalau misalkan presiden tidak tahu, lalu juga misalkan kementeriannya juga tidak diberitahu, ini menjadi persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. By the way, sudah ada yang lapor Mas Wapres apa belum nih teman-teman semua? Kalau belum ada yang lapor, monggo segera lapor ya teman-teman. Siapa tahu laporan kita direspon oleh Mas Wapres tersebut. Nah oke teman-teman semua, sepertinya ada yang nggak mau kalah nih teman-teman. Setelah akhir-akhir ini rame banget akun Gerindra yang di-tag oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Dan pada akhirnya Mas Wapres juga membuat hal yang serupa dengan membentuk layanan lapor Mas Wapres. Tapi yang menjadi pertanyaan nih teman-teman, apakah Pak Prabowo tahu kalau Mas Wapres ini membentuk aduan masyarakat, sedangkan Pak Prabowo kan masih layatan di luar negeri? Tentu hal ini menjadi pertanyaan di kalangan netizen ya teman-teman. Dan di sini netizen juga berkomentar bahwasanya Mas Gibran hanya membuat pencitraan untuk maju di 2029. Nah oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Sejatinya komunikasi kebersamaan. Oleh karena itu tadi niatnya baik, ketika tidak dilakukan dengan kebersamaan menjadi problem. Saya sih dalam konteks ini meyakini bahwa ya semua punya kepentingan kan, punya kepentingan, apalagi ya kita tahu bahwa sama-sama tahu juga semua juga menuju kepada 2029. Kang Ujang melihat Pak Prabowo di Amerika saat ini tahu nggak sih ada kebijakan lapor Mas Wapres ini? Kalau dari aspek kalau saya kelihatan, saya ini tentu subjektif dan prediktif ya sifatnya. Saya meyakini tidak tahu. Tidak tahu? Kalau tahu ya pasti saya meyakini komunikasi itu ada di presiden, artinya pengaduan itu adanya di presiden, bukan di Wapres. Tetapi apapun itu tadi koordinasi menjadi penting dalam konteks untuk membangun manajemen yang sehat. Kalau menurut Kang Ujang nggak tahu, berarti Wapres ini memanfaatkan momen sedang bertugas ke luar negerinya presiden dong berarti? Ya bisa iya juga bisa tidak, bisa mungkin juga bisa tidak. Ini kan politik ya, dalam konteks tadi saya katakan manajemen pemerintahan
harus membangun sebuah manajemen yang baik, pencitraan yang bagus, pelayanan publik yang prima juga. Di satu sisi memang tidak ada salah dalam konteks membuat pengaduan-pengaduan itu untuk memastikan aspirasi publik itu berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain tadi kalau misalkan presiden tidak tahu, lalu juga misalkan kementeriannya juga tidak diberitahu, ini menjadi persoalan. Betul-betul parah ya teman-teman, ternyata Pak Prabowo tidak mengetahui dengan terbentuknya lapor Mas Wapres ini ya teman-teman. Ini hanyalah inisiatif Mas Gibran sendiri. Kemungkinan besar diduga untuk maju di 2029. Nah oke teman-teman semua, coba kita lihat komentar daripada netizen di aplikasi X ya teman-teman. Lambe waras layanan lapor Mas Wapres, kebijakan layanan yang bisa dijalankan di level kelurahan. Pengamat nilai layanan lapor Mas Wapres kebijakan ngawur bikin tumpang tindih birokrasi. Lapor Pak, ada pelanggaran etik. Ketua KPU terbukti langgar kode etik karena terima pencalonan Gibran. Coba kita lihat komentar lainnya. Target bukan untuk pelayanan kepada masyarakat, tapi lebih pada pencitraan ala bapaknya Mukidi bin Mulyono. Gibran tak hadir di acara peluncuran lapor Mas Wapres. Hari pertama sudah banjir aduan. Pengamat cuman bisa mengamati, tapi kerjanya mana? Tetap semangat Bapak Wapres, abaikan yang tak suka saatnya Anda buktikan kepada yang cuma bisa nyinyir. Wow, ini pendukung Mas Wapres ya teman-teman. Coba kita cari komentar lainnya. Bocil cari panggung biar kelihatan berguna, persis Mulyono. Maklum bang, pengalaman baru memimpin 5 kecamatan. Namanya saja pencitraan bisa buat 2029. Ada 2 matahari kembar di pemerintahan bahaya bagi presiden. Contohnya Anies di Resuf Jokowi waktu jadi Mendikbud karena lebih pintar dan menonjol darinya. Ma'ruf Amin walaupun Wapres hampir enggak dikasih kerjaan, biar yang menonjol tetap presidennya. Betul juga ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, itulah politik ya teman-teman. Kemungkinan besar diduga Mas Gibran ini membentuk layanan lapor Mas Wapres pencitraan untuk maju di 2029. Nah oke teman-teman semua, coba kita lihat komentar netizen lainnya. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Halo guys, adakah di antara kalian yang mau mengadukan sesuatu tentang masalah yang terjadi di negeri kita ini? Nah, sekarang ada poskonya, namanya Lapor Mas Wapres. Ya, jadi Gibran punya program baru nih, namanya layanan hotline. Pengaduan masyarakat bisa datang langsung, bisa lewat nomor telepon. Nah, poskonya dibuka di Kompleks Istana Wakil Presiden. Gitu. Jadi sudah dimulai hari ini nih, dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya tadi adalah beberapa orang ke sana, tapi nggak tahu melaporkan apa. Nah, kalau kita amati di media sosial kita ya, beberapa waktu belakangan ini kan ramai sekali nih akun Gerindra di tag oleh masyarakat. Mengadu masalah segala macam lah yang terjadi di negara kita ini, diadukan ke akun Gerindra. Lalu tiba-tiba Gibran buat posko pengaduan lapor Mas Wapres, nggak mau kalah saingan nih. Aneh sekali ya untuk tidak melihat hubungannya. Nah, memang sulit untuk kita tidak menilai ini sebagai usaha untuk membangun elektoral gitu, untuk tetap berada di on the spot ya, di sorotan kamera agar terus diperbincangkan menuju 2029. Nah, betul. Yang dipikirkan hanya ini saja, kampanye dan kampanye. Nah, kalau kita lihat pada fakta kenyataannya adalah, ya kita lihat sendirilah, Gibran jangankan menerima pengaduan masyarakat gitu ya, ditanya wartawan saja bungkam kan, kabur-kaburan. Bagaimana dengan pengaduan masyarakat? Apakah masyarakat mengadu ke sini harus bawa solusi sendiri gitu? Nah, jadi sangat jelas bahwa ini adalah sebagai usaha untuk membangun narasi Wapres mendengarkan. Padahal kita lihat juga di
Solo waktu dia menjadi wali kota ya, ada layanan seperti ini nih, hotline, tapi entah yang jawab siapa. Ya robot lah ya. Nah, lalu misalnya kita bicara soal pengaduannya lah, masalah apapun, misalnya masalah korupsi. Nah, masalahnya apa kita yakin bahwa masalah yang kita adukan ini akan dilakukan follow up-nya gitu? Atau jangan-jangan nanti kita mengadukan satu masalah, nanti malah dijadikan kartu as gitu, kartu truf sebagai alat untuk menyandra untuk kepentingan pribadinya, seperti yang sudah. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres kurang pengalaman. Gibran membuka posko pengaduan untuk umum. Kalau menurut gue pribadi ya suka-suka dia aja dah. Tapi yang bikin lucunya itu bukan itunya. Yang bikin lucunya itu komentarnya. Nih, ada yang komen begini. Anak lu kalau bolos sekolah ke wali kelas dulu, nggak langsung ke guru BK. Kalau ada pikiran pasti paham sih. Buset. Kalau ada pikiran pasti paham nggak tuh? Dikata wali kelas sama kayak wakil kepala sekolah kali ya. Nah ini kan kita lagi ngomongin presiden, wakil presiden, wali kelas, kepala sekolah. Tapi ya udahlah ya. Suka-suka King Gibran aja kita mah. Ngikut aja bos, nurut. Yang di bawah menurut aja, lu jangan pada banyak omong dah. Iya tuh, yang di Twitter pada banyak omong. Padahal gak usah banyak omong ya, ikutin netizen TikTok bos. Bercerdas-cerdas semua. Betul juga ya teman-teman, seharusnya yang dibangun dan yang diperbaiki itu yang di bawah, seperti RT, RW, Kades itu seharusnya dibentuk poskonya. Posko untuk melapornya kan di situ, tidak harus langsung ke wapres, jadi penanganannya bisa lebih cepat ya teman-teman. Ini contohnya misal ada masyarakat yang jauh dari Jakarta, terus bagaimana cara untuk melapornya, apakah akan langsung direspon oleh Mas Wapres tersebut. Nah oke teman-teman semua, ada juga video dari pengagum atau pecintanya Mas Gibran ya teman-teman, yang mengatakan bahwasanya program posko lapor Mas Wapres ini benar-benar mantap katanya. Tapi di sisi lain ini secara tidak langsung mengambil alih pekerjaan DPR ya teman-teman. Terus apa fungsinya DPR kalau seluruh laporannya langsung masuk ke dalam istana? Nah oke teman-teman semua, coba kita simak saja videonya. Pak Prabowo nggak ada, ternyata Gibran buat gebrakan yang buat DPR bingung. Terus tugas kita ngapain ya kalau Mas Gibran buat ini? Jadi dia buat sistem lapor Mas Wapres, di mana seluruh masyarakat Indonesia bisa ngasih laporan tentang bobroknya ataupun kalau mengalami kecurigaan di pemerintahan kita. Dan lo pengen tahu hari pertama kerjanya gimana? Dan ini hari pertama ternyata banyak masyarakat yang datang untuk ngelaporin kesulitan yang mereka temuin di lapangan. Sekarang masyarakat lapor ke akun Gerindra dan Wakil Presiden. Terus gunanya Wakil DPR ngapain? Kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi nggak pernah ngewakilin. Terus keluh kesahnya nyampe kemana kalau bukan ke DPR? Tapi langsung ke sini, berarti perlu dipertanyakan dong. Jujur, gebrakan yang kayak begini-begini udah ditungguin semua masyarakat dari zaman dulu, tapi nggak pernah ada yang nerapin. Dan kalau beneran ini sampai terjadi, bukan cuma di Jakarta aja, tapi di daerah kayak Papua, NTT, NTB, Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat kalian pokoknya, ini pasti bakal seru banget di mana seluruh masyarakat bisa ngelaporin. Jadi kalau ada kades-kades yang korup-korup nih, yang biasa megang uang 10 juta, tiba-tiba megang anggaran sampai 1,5 M, nggak dibenerin, tiba-tiba punya rumah, punya bini, punya tanah, nah itu bisa dilaporin. Tapi satu sisi ini biar ngeringanin tugas mimin Gerindra juga. Jadi kalian punya masalah tentang kades dan sebagainya, lapornya ke situ. Dan gue lagi nungguin gebrakan selanjutnya, dan katanya ini ada info korup-korup yang baru ketangkep. Follow karena nanti bakal gue update. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini
Tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngomong gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor Wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gua pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan. Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk, atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya, kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian terbentuknya posko lapor Mas Wapres ini teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.